Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sicilia Desiarna, perwakilan dari kelompok 7, akan menjelaskan materi mengenai linguistik transformasional dan aliran-aliran sesudahnya. Linguistik bukanlah suatu kegiatan yang statis, melainkan sesuatu kegiatan yang dinamis, selalu berkembang sesuai dengan filsafat ilmu itu sendiri, dan selalu ingin mencari kebenaran yang hakiki. Linguistik struktural lahir karena tidak puas dengan pendekatan dan prosedur yang digunakan linguistik tradisional dalam menganalisis bahasa. Kemudian, orang pun merasa bahwa model struktural juga banyak memiliki kelemahannya, sehingga orang mencoba untuk merevisi model tersebut ke sana dan kemari. Perubahan total terjadi dengan lahirnya linguistik transformasional yang mempunyai pendekatan dan cara yang berbeda dengan linguistik struktural. Namun, kemudian model transformasional ini pun dirasakan oleh banyak orang masih memiliki banyak kelemahan, sehingga orang membuat model lainnya yang dianggap lebih baik, misalnya seperti model semantik generatif, model tata bahasa khusus, model tata bahasa rasional, dan model tata bahasa stratifikasi. Tata bahasa transformasi lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky pada tahun 1957 yang kemudian dikembangkan karena adanya kritik dan saran dari berbagai pihak. Di dalam buku Chomsky yang kedua yang berjudul Aspect of the Theory of Centric pada tahun 1965, nama yang dikembangkan untuk model tata bahasa yang dikembangkan oleh Chomsky ini adalah Transformational Generative Grammar. Tetapi, dalam bahasa Indonesia lazim disebut dengan tata bahasa transformasi atau tata bahasa generatif. Menurut Chomsky, salah satu tujuan dari penelitian bahasa adalah untuk menyusun tata bahasa dari bahasa itu tersebut. Tugas bahasa haruslah dapat menggambarkan hubungan bunyi dan arti dalam bentuk kaidah-kaidah yang tepat dan jelas. Setiap tata bahasa dari suatu bahasa, menurut Chomsky, adalah merupakan teori dari bahasa itu sendiri. Dan tata bahasa itu harus memenuhi dua syarat, yaitu: pertama, kalimat yang dihasilkan oleh tata bahasa itu harus dapat diterima oleh pemakai bahasa tersebut sebagai kalimat yang wajar dan tidak dibuat-buat. Yang kedua, tata bahasa tersebut harus berbentuk sedemikian rupa sehingga satuan atau istilah yang digunakan tidak berdasarkan pada gejala bahasa tertentu saja, dan semuanya ini harus sejajar dengan teori linguistik tertentu. Sejalan dengan konsep langue dan parole dari De Saussure, maka Chomsky membedakan adanya kemampuan dan perbuatan berbahasa. Kemampuan adalah pengetahuan yang dimiliki pemakai bahasa mengenai bahasanya, sedangkan perbuatan berbahasa adalah pemakaian bahasa itu sendiri dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Dalam tata bahasa general ini, maka yang menjadi objeknya adalah kemampuan. Suatu tata bahasa hendaknya terdiri dari sekelompok kaidah yang tertentu jumlahnya, tetapi dapat menghasilkan kalimat yang tidak terbatas jumlahnya. Hal ini dapat kita bandingkan dengan kemampuan dalam mengalihkan bilangan. Tata bahasa dari setiap bahasa terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen sintaksis,
yang kedua komponen semantik, dan yang ketiga komponen fonologis. Untaian awal atau input awal mengalami kaidah pencabangan, untuk kemudian mengalami kaidah-kaidah subkategorisasi. Kaidah-kaidah subkategorisasi ini menghasilkan pola-pola kalimat dasar dan deskripsi struktur untuk setiap kalimat yang disebut dengan penanda frase dasar. Inilah yang menjadi unsur-unsur struktur batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feona Pramodawardhani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai semantik generatif. Semantik generatif terbentuk dari beberapa pengikut Chomsky yang memisahkan diri dan membentuk suatu aliran baru yang disebut dengan teori semantik generatif. Adapun perbedaan dari kedua teori ini yaitu teori Chomsky menyatakan semantik mempunyai eksistensi yang lain dari sintaksis. Lalu, struktur batin tidak sama dengan struktur semantis. Sedangkan teori semantik generatif berpendapat struktur semantik dan struktur sintaksis bersifat homogen. Lalu, untuk menghubungkan kedua struktur cukup dengan kaidah transformasi saja. Struktur semantik sama dengan struktur logika, yaitu berupa ikatan tidak berkala antara predikat dengan seperangkat argumen dalam suatu proposisi. Contohnya, nenek minum kopi, di mana strukturnya yaitu minum menempati predikat 1, nenek menempati argumen 1, dan kopi menempati argumen 2. Contoh lain, nenek marah, yang hanya memiliki satu argumen yaitu marah dan satu predikat yaitu nenek. Untuk contoh lain yang memiliki 3 argumen yaitu nenek membelikan adik baju baru, yang mana beli merupakan predikat, sedangkan nenek merupakan argumen 1, adik argumen 2, baju argumen 3, dan baru argumen 4. Selanjutnya, analisis kalimat kompleks didasarkan salah satu struktur logika yang misalnya pada kalimat jarang ada mobil murah, di mana analisisnya yaitu pada proposisi untuk predikat ditempati oleh jarang, proposisi 1 predikat 1 ditempati oleh ada, proposisi 2 predikat 2 oleh murah, proposisi 3 ditempati oleh mobil. Menurut teori semantik generatif, argumen adalah segala sesuatu yang dibicarakan, sedangkan predikat itu semua yang menunjukkan hubungan, perbuatan, sifat, keanggotaan, dan sebagainya. Jadi, dalam menganalisis sebuah kalimat, teori ini berusaha mengabstraksikan predikat dan menentukan argumen-argumennya. Dan dalam mengabstraksikan predikatnya, teori ini juga berusaha untuk sejauh mungkin hingga tidak dapat diuraikan lagi atau biasa disebut predikat inti. Begitulah teori yang diajukan oleh kaum semantik generatif dalam usaha menganalisis struktur semantik dan struktur sintaksis untuk memperbaiki teori tata bahasa generatif transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelanjar Wulandari dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang tata bahasa kasus. Tata bahasa kasus diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore pada tahun 1968 yang berjudul The Case for Case. Beliau membagi kalimat menjadi 2. Yang pertama modalitas dan yang kedua proposisi.
Modalitas terdiri dari beberapa unsur, yaitu negasi, kala, aspek, dan adverbia. Sedangkan proposisi terdiri dari sebuah verba disertai dengan sejumlah kasus. Kasus di sini adalah hubungan antara verba dengan nomina. Verba sama dengan predikat dan nomina sama dengan argumen dalam teori semantik generatif. Hanya dalam teori ini, di argumen diberi label kasus. Contohnya, John opened the door with the key. Yang mana argumen satunya adalah John berkasus pelaku dan argumen 2 yaitu door berkasus tujuan. Argumen 3, key berkasus sebagai alat. Dalam tahun 1968, Fillmore tidak membatasi jumlah kasus, sedangkan pada teori tahun 1971 dibatasi atas kasus, yaitu ada agen, experience, objek, source. Tata bahasa relasional muncul pada tahun 1970-an sebagai tantangan langsung beberapa asumsi termasuk teori sintaksis. Tata bahasa relasional banyak menyerang tata bahasa transformatif karena teori tata bahasa transformatif hanya bisa diterapkan ke bahasa Inggris bukan ke bahasa lainnya. Menurut tata bahasa relasional, struktur klausa berdiri dari jaringan relasional yang berupa 3 macam, yaitu nodes, gramatikal, dan koordinater. Nodes adalah seperangkat simpai yang menampilkan elemen dalam suatu struktur. Gramatikal adalah seperangkat tanda relasional yang disandang elemen dalam hubungan elemen lainnya. Koordinater adalah yang dipakai untuk menunjukkan tatanan mana elemen yang menyandang relasional gramatikal. Simak kalimat berikut ini. Saya diberikan buku itu oleh ahli. Jika dianalisis, kalimat tersebut merupakan 2 bentuk transformatif, yaitu datif dan pasif. Dari bentuk keseluruhan, ada 3 macam bentuk yang terlibat, yaitu konstruksi kalimat inti, konstruksi kalimat transformatif datif, konstruksi kalimat pasif.